about this. Get your ass! All right. Hai ho, welcome back. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya pastinya. Di video ini aku akan merangkum sebuah film berkisah tentang seorang berandalan pemabuk yang memiliki kekuatan super. Namun, alih-alih menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang, malah membuat kerugian yang begitu besar. Karena itulah aksi heroiknya dikecam oleh penduduk setempat. Karena aksinya selalu bersamaan dengan minuman beralkohol. Akan tetapi semua itu berubah setelah dia bertemu dengan seseorang. Jadi film ini diperankan oleh Will Smith, Jason Bateman, dan Charlize Theron. Yuk langsung aja ke alur filmnya. That's not fair to anybody. Di awal film ada seorang bocah yang sedang membangunkan seorang pemabuk. Dia adalah John Hancock. Jadi di sini aku akan panggil dia John saja. Bocah itu memberitahukan bahwa ada sekelompok penjahat yang sedang dikejar oleh polisi di berita. John dengan santai mengambil botol amernya lalu terbang. Lalu menuju ke sekelompok penjahat yang dikejar polisi. Namun, dia malah menabrak pelang jalan lalu menerobos masuk melalui buntut mobil penjahat dan bernegosiasi dengan keadaan oleng. Fellas, quietly. I swear to Christ. Karena tidak mengerti ucapan John, para penjahat itu menembaknya yang membuat botol amernya pecah. John kesal memberhentikan mobil dengan kakinya yang membuat kerusakan sepanjang jalanan. Kemudian John membawa terbang mobil mereka dan menancapkannya ke suatu gedung. Setelah itu John dengan santainya di suatu bar menonton berita bahwa aksinya banyak pihak yang dirugikan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang melihat John di bar. Karena penasaran, wanita tersebut ingin merasakan adu gabrut dengan John. John sempat menolak, namun wanita tersebut memaksa, lalu mereka pun pergi. John tinggal di dalam trailer yang dia gabung. John melakukan aba-aba agar pada saat di titik teratas, jangan berada di atasnya. Okay. All right, no, stop it. All right. That's not fair to anybody. Tidak bisa dibayangkan, tembakan sniper John bahkan menghancurkan plafon trailer. Bagaimana jika Taulah di mana. Sudah terjawab rasa penasarannya, wanita itu shock dan kabur begitu saja. John mengerti kenapa dia pergi. Kita beralih kepada Ray yang sedang melakukan promosi produknya di salah satu perusahaan. Namun, produknya yang dia kembangkan tidak dapat persetujuan dan menganggap produknya hal yang bodoh, tidak menghasilkan uang. Ray dengan muka kecewanya memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan mengalami kemacetan di area rel kereta api. Benar saja, kereta api datang melintas. Ray yang baru menyadarinya mencoba untuk keluar. Namun, karena mobilnya sudah tidak bisa bergerak, Ray mencoba untuk keluar. Pada saat Ray pasrah, tiba-tiba John datang dan menahan kereta api tersebut. Ya, bukan John Hancock jika aksinya tidak merugikan orang. Karena aksinya itu, John jadi serangan warga yang mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan tanpa harus menghancurkan keretanya. Melihat John yang dimaki, Ray melerai melakukan pembelaan. Karena berkat John, Ray masih bisa bertemu keluarganya. Lalu Ray berterima kasih kepada John. Ray meminta bantuan kepada John untuk mengantarnya pulang. Ray disambut oleh istrinya bernama Mary dan anaknya Aaron. Mary melihat John merasa tidak nyaman. Tetapi berbeda dengan Ray. Pada saat John akan pergi, Ray memaksa John untuk masuk makan bakso dan berbincang sebentar. Ray bercerita tentang teman sekolahnya Aaron yang bernama Michelle, bahwa tindakannya yang mengganggu. John memberitahunya agar lakukan pembelaan dengan membalas. Namun seketika Mary kesal bahwa Michelle begitu karena orang tuanya yang sudah bercerai. Pada saat John akan pergi,
Ray menahannya, yang intinya Ray ingin mengembalikan citra John menjadi pahlawan yang dibutuhkan orang-orang. John yang cuek langsung terbang begitu saja. Malam harinya, John berada di atap rumah Ray mendengar ucapan Ray bersama Mary. Mary yang menolak Ray untuk membantunya, namun Ray memilih untuk peduli kepada John. John bertindak bodoh karena tidak ada yang peduli kepadanya. Di pagi harinya, John datang bukan hanya aksinya, pendaratannya pun buruk. Ada anak bernama Michelle mengatakan bahwa John brengsek. John sangat tidak menyukai kata-kata itu. Namun John mencoba untuk menahannya, lalu menasehati untuk tidak mengganggu Aaron. Namun Michelle tidak peduli dan terus mengatakan brengsek. Karena sangat kesal, John melemparkannya ke langit. Tak lama Michelle kembali. John menangkapnya. Wah, gila si John. Trauma tuh Michelle. Ray menyambut John untuk masuk dan memperlihatkan aksinya yang banyak dengan kecaman masyarakat. Membujuk John untuk merubah caranya menyelamatkan atau membantu mereka. Tiba-tiba Mary datang dan dengan sengaja menyalakan televisi yang menyiarkan aksi John yang membuat banyak pihak menuntut John. Banyak dari pengadilan atau gugatan yang dia tidak pernah datangi atau hadiri. Ya iyalah, gimana memaksa, coba ditahan, gimana ini orang lebih OP dari Superman kayaknya. Oke, lanjut. Jadi Ray merekomendasikan John untuk mengikuti kemauan mereka, seperti mengikuti persidangan dan berpidato kepada publik untuk meminta maaf lalu pergi ke penjara. Tentu John menolak, tapi Ray memastikan meski John tidak betah atau tidak suka, silahkan tinggal pergi dan terbang kemanapun John mau. Ya benar juga sih. John melakukan apa yang Ray katakan. Setibanya di penjara, John mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan. Karena sebagian besar dari mereka, John lah yang menahannya. Meski sudah memohon untuk diberikan jalan, mereka malah menantang John. Dan inilah yang terjadi. Ray memberitahu bahwa pengadilan menahan John selama 8 tahun. John mendengar itu sangat kesal, lalu berencana pergi. Namun Ray menjelaskan bahwa dengan ketiadanya John, tingkat kriminal meningkat dan tunggu jika mereka membutuhkan kau akan dipanggil. John mengikuti apa yang dikatakan Ray. Hari demi hari dijalaninya di penjara, bercerita kepada narapidana lainnya, bahkan sempat berpikir untuk kabur, tapi John masih menahannya. Mary mendatangi John, memberitahu John agar tidak mengecewakan Ray karena dia sudah mempercayainya. Namun gerak-gerik John menandakan setiap berada di dekat Mary, dia merasakan ada koneksi yang berbeda. Setelah itu Ray pun datang memberikan kostum pahlawan agar image pahlawan mabuknya John hilang. Selama John Hancock di penjara, kejahatan semakin meningkat. Pada akhirnya, kepala kepolisian memanggil dan meminta bantuan John. Ada perampokan besar di salah satu bank dan banyak menahan sandera. John pun mencukur jenggotnya menggunakan tangannya lalu bergegas. John mendarat dengan hati-hati. Para polisi merasa terheran dengan John yang berbeda. Lalu John menanyakan situasinya dan beraksi. Para perampok terus menembaknya, bahkan Basoka dengan mudah ditangkis. John terus berjalan untuk menyelamatkan seorang polwan yang sedang terluka. Lalu John mulai menghargai para petugas dan mengatakan kerja bagus. Yang pada akhirnya, kepala polisi meminta John untuk menyelesaikan ini. John mengangguk dan beraksi. Satu persatu perampok itu dilumpuhkan, tersisa pemimpin dari perampok tersebut. Dikarenakan anak buahnya sudah dilumpuhkan John, ada perubahan rencana. Dia memegang tombol pemicu bom yang sudah dipasangkan pada setiap sandera. Jika John menuruti perintahnya untuk menjebol brankas, lalu membawa uang 30 juta dolar, maka pemicu itu tidak akan dia tekan. Namun John menolak untuk itu. Perampok itu masih mengancam dengan akan menekan tombol sembari mengatakan brengsek. Jujur, perkataan itu John sangat tidak menyukainya. Yang pada akhirnya, John berhasil menyelamatkan semua sandera.
dan mengamankan pemicu bom bersama tangan perampok. Dan John pun diakui oleh penduduk di sana sebagai seorang pahlawan. John Hancock, Ray, dan Mary mengadakan makan malam. Di situ Ray menceritakan pertemuannya dengan Mary, bahwa Ray sebelumnya adalah duda. Istrinya meninggal setelah melahirkan Aaron, dan Aaron bukanlah anak Mary. Mereka bertemu pada saat Aaron masih balita di rumah sakit. Lalu Ray bertanya kepada John. John tidak mengingat apa-apa karena yang terakhir dia tahu terbangun dari rumah sakit di UGD Miami 80 tahun yang lalu. Dan John tidak mengalami penuaan. Satu-satunya yang dia punya hanyalah 2 tiket bioskop yang berada di sakunya. Bahwa sebenarnya John dulunya manusia biasa. Nama John Hancock yang dia pakai itu yang dipanggil oleh suster yang merawatnya. Dia pikir mungkin itu adalah namanya. Mary terharu dengan kisah John dan meminta maaf. Kembali ke penjara, ada 3 orang korbannya John. Salah satunya ketua perampok. Mereka berencana untuk membalas dendam kepada John Hancock. Kembali lagi kepada John yang membawa Ray pulang karena mabuk dan membaringkannya. Lalu John pun berbincang dengan Mary. Di sini John mempunyai perasaan berbeda dengan Mary. Tiba-tiba, I'm feeling kind of funny. sungguh tak terduga, Mary melempar John keluar dan mengancamnya untuk tidak memberitahu Ray. John sangat kaget dan ada yang janggal. Keesokan harinya Ray kaget melihat lubang besar di dinding. Mary mengatakan bahwa itu adalah akibat bersinnya John. Lalu John datang. John pun tidak menyangkalnya. John mengganggu Mary dan ingin berbicara atas kejadian semalam dan tentang kekuatan mereka. Mereka pun bertemu di trailernya John. Mary menjawab bahwa hubungannya dengan John adalah saudara, hanya mereka yang tersisa dari rasnya. Namun John membantah bahwa hubungan mereka bukanlah saudara, bahkan lebih dari itu. Karena Mary tidak jujur, John berniat untuk memberitahu Ray. Lalu Mary mencoba menahan John. Di perdebatan mereka, John mengatakan bahwa dia tidak mengingat apa-apa dan mengatakan Mary hanyalah wanita gila. Sama seperti John, dia juga sangat tidak menyukai kata-kata itu. Hingga pada akhirnya, perkelahian mereka sampai ke tempat bekerjanya Ray. Dan Ray melihat mereka berdua. Sesampainya di rumah, penjelasan Mary bahwa John dulunya adalah suaminya. Dia meninggalkan John karena suatu alasan. John yang mendengar itu merasa kesal. Selama ini dia mencari jati dirinya, tetapi Mary malah menutupinya. Ray pun sangat kecewa kepada Mary yang sudah membohonginya. Malam harinya, John yang sedang berbelanja pada saat melihat kasir, John mengetahui bahwa ada yang janggal, mencoba menghentikan perampok tersebut. Namun, kali ini berbeda. John tertembak tertembus layaknya manusia biasa. Ray yang mendengar berita itu mencoba melihat John pada saat itu Mary datang dan menjelaskan pada John. Intinya, alasan Mary meninggalkannya karena setiap berada di dekatnya, John selalu terluka. Banyak bekas luka di badannya John, semua karena John melindungi Mary dari orang-orang yang mengincarnya. Jika mereka berdampingan, kekuatan mereka akan hilang dan menjadi manusia biasa, menua dan meninggal. Kejadian terakhir saat mereka bersama pada saat mereka akan menonton film perdana di bioskop Miami. Setelah membeli tiket, ada orang-orang yang mengincar mereka. John mencoba
mencoba menolong Mary, namun John mendapatkan luka parah di bagian kepala yang membuat ingatannya hilang. Ditambah lagi dengan John yang tidak mengenalinya, membuat Mary merasa selalu membahayakan John. Jadi Mary mencoba menjauh untuk menyelamatkan John. Karena semakin mereka terpisah, kekuatannya akan kembali. Meskipun seberapa jauh mereka berjauhan, mereka akan tetap bertemu. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba ada sekelompok penjahat 3 orang yang sudah berhasil kabur dari penjara yang akan mengincar John. John menyadarinya dan sayangnya Mary tertembak. Dengan sisa-sisa kekuatan supernya, John mencoba melawan. Setiap kali John mendapatkan luka, Mary merasakannya juga. John sudah mulai tidak berdaya. Datang kepala perampok yang ingin membalas dengan menembak John beberapa kali. Pada saat tembakan yang terakhir, beruntung Ray datang menolong. Tapi detak jantung John sudah mulai melemah bersamaan dengan Mary, hingga pada akhirnya tiba-tiba John terbangun dan berjalan keluar untuk menjauh. Semakin menjauh, semakin kembali kekuatan super John dan Mary pun semakin membaik. Di akhir film, Ray kembali bersama Mary dan John Hancock menjadi pahlawan super yang sudah diakui masyarakat. Film pun selesai. Jadi di film ini sempat bingung guys, karena nggak ada penjelasannya Hancock ini dari ras mana. Apakah sama seperti ras Superman? Tetapi dari ceritanya mereka semua meninggal setelah berpasangan dan menjadi manusia biasa. Lalu menua hanya tersisa sepasang Mary dan John Hancock saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Nama aku Vanka. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Like, comment, and subscribe.